Digaji 2 juta, 5 juta, 10 juta habis wes. Kayaknya gitu. Iya. Hai semuanya, bertemu kembali dengan saya Saiful Sukorini dalam podcast Desa. Sebuah ruang untuk kita belajar bersama bagaimana membangun Indonesia dari desa. Teman-teman, banyak masalah di desa, akar masalahnya ada di keluarga. Dari soal pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, keluarga menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik. Hari ini di depan saya ada Mbak Yeni. Kita akan fokus ngobrol-ngobrol soal ketahanan ekonomi keluarga. Siap. Nanti aku akan banyak belajar soal literasi keuangan dan lain-lain lah, bagaimana peran desa dan lain-lain. Oke ya. Siap. Mbak Yeni ini adalah konsultan keuangan di banyak lembaga dan mendampingi banyak lembaga juga soal keuangan. Betul. Dan sudah berkeluarga. Gimana anaknya ditinggal? Dititip di siapa? Nenek? Mbak. Oh, Mbak. Oke, nggak nangis kan ya? Enggak, aman. Profesional juga. Oke. Gimana Mbak Yeni? Kalau Mbak Yeni melihat keluarga di pedesaan sekarang, ekonominya bagaimana sih? Keluarga di pedesaan. Kalau secara tradisional atau orang ngomongin keluarga di pedesaan tuh pasti mindsetnya mereka adalah orang yang zaman old banget, dimana mereka itu ya kerjanya dapat misalnya suami kerja, istri di rumah, lalu uang bulanan dapat, habis itu habis di akhir bulan. Ya kayak gitu aja siklusnya. Kadang-kadang kerja seminggu ini ya buat minggu ini. Benar. Nggak nyampe sebulan. Benar. Kalau zaman old itu kan ada uang dipakai, nggak ada ya udah pepet utang kan. Dan nggak ada, kayaknya nggak terlalu mikirin pengelolaan, perencanaan. Benar. Menurut mereka itu nggak penting banget gitu. Itu yang Betul. old gitu. Mungkin itu yang bikin tingkat kesejahteraan mereka agak kurang gitu ya. Betul. Dari pengelolaan keuangannya itu. Betul. Terus gimana sih seharusnya buat keluarga muda atau buat orang-orang sepertiku yang baru mau berkeluarga misalnya, bagaimana sih merencanakan dan mengelola keuangan keluarga itu? Oke. Jadi pertama ketika kita building sebuah keluarga, itu yang perlu kita semakan atau yang perlu kita tingkatkan dulu itu adalah mindsetnya. Mindsetnya karena kita ngobrol tentang keuangan, berarti ya mindset keuangan kita harus terarah. Memang kalau kita ngomongin anggaran, buat apa sih duit sendiri, kita bikin anggaran, kita yang ngejalanin, habis juga kita yang ngerasain kan. Kadang-kadang duit usaha sama duit keluarga kecampur, nggak jelas gitu. Benar. Sebenarnya itu ada triknya sih. Kalau kita ngomongin profesional dimasukin ke keluarga agak susah ya. Soalnya kalau di keluarga kan ya kita dapat itu mindsetnya itu uangku, aku yang make, aku ngerugiin orang, tapi ujungnya tuh belum nyampe akhir bulan mesti habis. Itu udah nggak perlu diragukan, mesti kebanyakan kayak gitu. Mau gajian di awal bulan, tengah bulan mungkin habis, berujung di apa? Ngampet. Berarti kita nggak belanja dulu, atau ngutang, benar, berakhir di ngutang. Itulah yang bikin kenapa keluarga mayoritas keluarga di desa itu mereka ekonominya masih rendah. Mereka berpikir, apalagi misal petani, kita panen tanggal berapa, duitnya dipakai akhir bulan mungkin nggak sisa, karena mereka pakai alasannya buat hidup. Padahal kan itu nggak cuma buat hidup ya, kita perlu buat sekolah, buat investasi ini itu, tapi orang mikir itu nggak penting, yang penting kita bisa hidup dulu, apalagi pandemi gini gitu, kita bertahan aja udah cukup gitu loh. Betul. Makan cukup. Tapi sebenarnya ketika kita ngomongin kalau Mas Ipul misalnya mau berkeluarga, ya kita yang perlu samakan dengan pasangan adalah mindsetnya. Ada orang yang bilang kalau
anak cewek nih besok nikah, sebenarnya anak cewek tuh nggak perlu lah sekolah tinggi-tinggi, besok juga di rumah ngomong masak di rumah ya kan. Umumnya begitu. Umumnya begitu ya kan. Umumnya Padahal begitu. sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ibu atau cewek itu adalah tonggaknya di keluarga. Kita madrasah pertama kan. Betul. Jadi harusnya cewek itu malah justru pinter. Pinter itu sekarang kita nggak perlu sekolah. Sekarang internet luas. Yang penting kita mau belajar lah. Terutama kalau kita masukkan profesi perempuan di dalam keluarga, ya minimal banget bisa ngelola keuangan. Kalau anak masak itu kan semua udah alami gitu. Iya. Tapi kalau ngelola keuangan ini harus di apa ya namanya? Ya harus diasah gitu. Ketika kita menyamakan mindset dengan suami, misal ada suami yang bilang, ya jadi istri itu di rumah aja lah, kita yang kerja, situ yang ngelola ya kan. Karena bukan underestimate sama para pria ya. Kalau pria yang kerja, pria yang megang uang, yakin, kalau aku sih yakin aja, duit tuh bakal habis. Yes. Iya nggak sih? Iya. Padahal kita ya kayaknya jajannya apa sih kalau cowok tuh ya, paling makan, kendaraan, ngapain? Jajan kayaknya juga nggak sering kan? Enggak. Tapi gaji habis, iya nggak sih? Kemana itu? Iya kan? Buat makannya, buat nongkrong. Iya makanya. Tapi kan kalau kita itu misalnya kayak gini nongkrong, paling berapa sih? 20.000, Iya, 30.000. Kalau dikali sebulan berarti cuma 900. Misalnya itu aja kerja kan nggak full 30 hari ya kan? Buat transport, buat apa. Nah itu alasannya kenapa ketika kita berkeluarga, istri itu harus bisa manage. Oh. Jadi Baik dia nanti di rumah atau dia bekerja ya? benar. Kalau betul, di aku betul. sendiri, ya kan di Islam juga udah dijelasin ya. Kalau di agama itu wang istri. Ini Iya, bukannya karena aku seorang istri Iya. terus aku menganggap Ya, duit suami itu. duit istri, enggak kan. Tapi emang seperti itu kan. Maksudnya duit suami buat istri itu ada haknya istri dan anak. Betul. Dan sebagian haknya si suami sebagai bentuk penghargaan. Iya. Jadi kamu udah kerja siang malam selama sebulan kan kamu juga butuh dihargain kan. Jadi misalnya kamu gajinya 10. Nah, kamu berhak dapat 3 misalnya. 7-nya dikasih anak istri buat apa? Dikelola istri. Itulah balik lagi kenapa seorang istri itu menurut aku adalah wajib untuk pintar ngatur. duit benar. Karena kalau nggak kayak gitu abis. Berarti memang harus direncanakan dan diobrolkan berdua ya. Benar. Ada kesepakatan. Mungkin malah sebelum nikah itu ya. Betul. Kalau aku sih dulu gitu. Sebelum nikah Sebelum udah nikah. Mm-mm. dibicarakan bagaimana pengelolaan keuangan keluarga ke depan ya. Benar. Jadi kalau Biar nggak jadi konflik juga. benar. Jadi pranikah itu bukannya kita bikin secara tertulis harta gono gini, nggak seperti itu. Kalau aku lebih prefer pranikah itu kita perlu ngobrolin ke depan. Dari duit, dari anak besok ngasuh gimana. Iya ngobrol santai lah. Kan kita Iya, juga nggak di depan pengacara ngomong ini itu panjang lebar kan. Tapi kita perlu menyamakan mindset. Jadi kalau kita nikah itu, ya bayangin aja kita hidup dengan orang yang sama dalam waktu yang lama. Bosen pasti di tengah jalan. Tapi ketika kita menyamakan mindset, nggak mungkin lah 2 kepala yang berbeda jadi satu, terus kita mulus-mulus aja. Nggak mungkin. Apalagi background masing-masing kan Benar. beda. latar belakangnya Apalagi berbeda. prinsip itu udah beda. Yang satu udah dididik keluarganya keras, yang satu biasa. Dan kita tiba-tiba nikah. Culture-nya beda Nah, itu. bener banget. Nah, ketika jadi satu, ya udah kan, nggak bisa kan dipaksa. Kamu punya prinsip gini, aku punya prinsip gini. Terus tiba-tiba, ya kamu harus manut. Nah, itu menurutku nggak bisa. Nggak sehat. Harus pokoknya itu kan nggak. Nah, nggak boleh ya. bener. Dan yang nanti, harus. bener. Sehat. Nanti yang susah itu adalah anaknya. Jadi anaknya mau ngikut prinsip yang mana nih, bapaknya apa ibunya, gitu. Balik lagi ke keuangan. Setelah si istri tadi ngelola, kalau di aku sih biasanya ketika aku ada pendampingan sama ibu-ibu PKK gitu. Kalau kita ngomongin secara teori, bikin anggaran, terus habis itu dilaksanakan, terus dievaluasi, balik lagi ke anggaran, nggak akan jalan. Nggak akan jalan, beneran nggak akan jalan. Tapi kadang-kadang ketika aku ngisi pelatihan gitu, ada ibu-ibu PKK nanya, terus habis itu persentasenya gimana ya Bu ya? Jadi kalau buat konsumsi, buat investasi, buat ini itu berapa? Kalau aku pribadi aku nggak ada standar baku. Jadi harus 10%, 30%, no, nggak seperti itu. Masing-masing punya prioritas. Punya prioritas dan punya kemampuan sendiri-sendiri. Ada yang mampunya sebulan itu gajinya cuma 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15, ada yang cuma medium 5 atau 3. Nah itu nggak bisa disamakan. Belum yang satu mungkin 1 juta nggak punya utang. Berarti yang 10 juta
harus paham prioritasnya dulu ya. Benar. Soalnya kadang-kadang nih ada duit buat jalan-jalan atau buat makan-makan, tapi buat SPP anak kadang-kadang lupa. Tahu-tahu waktu tagihan bingung, ngutang lagi kayak gitulah. Jadi iya. Anggaran itu kalau biasanya, jadi kalau ketika kita ngomongin di pelatihan sama ibu PKK itu, anggaran itu yang pertama dibuat itu adalah kewajibannya dulu. Oh, Kewajibannya yang dulu. harus terpenuhi dulu. Iya, Ditulis kewajiban gitu dulu. ya? Jadi ya nggak baku, nggak Nggak baku, saklek. ah. Jadi misalnya aku gajian 5 juta gitu. Terus habis itu kebutuhan utangku berapa? Kan kewajiban ada utang, iya. ya kan? Terus habis itu ada bayaran yang bulanan pasti, misal SPP, listrik, yang pasti-pasti kita keluarkan. Itu di list aja dulu. Terus kan angka bisa aja naik turun selain cicilan. Oh iya. Jadi cicilan dikeluarin dulu nih, dari 5 juta cicilan berapa? Cicilan 1 juta misalnya. Terus habis itu ada buat SPP anak-anak dan sebagainya yang yang bulan ini akan dikeluarkan. Jadi misalnya nih aku gajian tanggal 25 buat bulan depan, ya kan? Nah, di bulan depan itu kan kita udah tahu nih apa aja yang mau dikeluarin. Nah, yang wajib di list dulu. Yang wajib di list udah dari SPP, listrik naik turun berapa sih misalnya? 300, 500 atau berapa? Ya ditulis aja dulu. Udah yang wajib udah, terus habis itu yang bulanan. Aku yakin 100% yang namanya bulanan mau kayak misal masih full. Digaji 2 juta, 5 juta, 10 juta habis, wes. Kayaknya gitu. Iya. Kamu mau kerja di mana aja, gajinya berapa aja masih bakal habis. Karena nggak ada prioritas. Oke. Gitu. Kalau aku dulu prioritasku adalah karena ketika di tahun kedua bekerja, ini untuk yang masih single bukan yang berkeluarga. Jadi ketika aku udah kerja, terus aku mulai menyadari, kok aku setahun kerja di sini, padahal ada THR ya, ada THR, ada gaji ke-12, ke-13 dan sebagainya. Nggak sisa apa-apa. Nggak sisa apa-apa, di tabungan cuma nggak nyampe 1 juta. Padahal kita gajian sebulan berapa sih? Iya. Setahun nggak nyampe 1 juta, ini ada yang salah. Akhirnya tahun kedua aku investasi di pendidikan. Maksudnya? Jadi aku sekolah lagi. Oke. Sama kan, duitku juga nggak ada kelihatan di tahun berikutnya. Tapi hasilnya adalah tahun berikutnya aku lulus dapat ijazah. Sama kan? Jadi dua-duanya sama-sama nggak bersisa, tapi yang satu nggak produktif, yang satu produktif. Oke. Gitu. Habis itu langsung, oh ini ada yang salah gitu. Kalau umumnya ada variabel apa aja sih kalau di keluarga? Bisa kayak pendidikan, apa aja sih? Sebenarnya kalau umumnya itu pertama adalah kewajiban bayar utang. Oh iya, kalau ada utang atau dulu cicilan gitu ya. Benar. Kalau punya anak berarti pendidikan. Terus kalau misalnya kita ada iuran bulanan yang wajib tuh loh. Ada buat listrik, kesehatan. Itu yang iuran wajib. Yang seringnya kayak gitu. Misalnya aku hire mbak, ya udah berarti bayarin mbak juga, gaji orang juga. Oh iya. Ya udah yang fix bulanan pasti keluarin. Mbak itu maksudnya rewang? Rewang. Oke. Rewang yang ngomong anak-anak. Yang ngomong, oke. Jadi yang bulanan pasti keluar tak apin dulu, kayak misalnya nih jangan diganggu-ganggu. Iya, jangan. Dipisah. Naik turun paling 100.000 apa 200 kan. Iya. Ya kita kasih estimasi agak dibanyakin lah di anggaran. Misal aslinya 150, ya diapin 200 lah. Jadi ada cadangan yang namanya, kadang kan kalau ibu-ibu tuh nyumbang. Iya, ada bener teman kan? mantenan. Bener. Nah, atau terus, tetangga meninggal. Bener, apalagi bulan-bulan dimana banyak nyumbang. Nah, itu kalau kita nggak ngeplan. Iya, itu kayaknya nggak masuk ke variabel, padahal itu bener. lumayan. Padahal dana sosial tuh gede banget kalau dihitung loh. Sekarang misalnya nyumbang 50.000 udah nggak awam. Iya 50.000 sih ya kan, kecuali di desa banget. Sekarang tuh awam udah 70, 100, 150, 200 ya kan. Terus bayangin aja ini bulan nikah, berapa yang nikah dalam 1 minggu? Kalau kita nggak ngeplan di awal, kan kita dapat undangan juga awal bulan atau berapa minggu kan. Kalau kita nggak ngeplan dana-dana kayak gini, di akhir bulan anak-anak kelaparan, ya nggak bisa buat makan. Jadi semuanya list yang kita wajib keluar. Misalnya nih, kalau aku biasanya adalah tadi tuh, jadi misalnya ada KPR, terus ngasih orang tua. Kalau di keluarga kecilku tuh ngasih orang tua tuh jadi utama lah, termasuk kewajiban kita.
Ya walaupun cuma 100-200 terus harus dikeluarin kan. Iya. Ke orang tua tuh 100-200 itu mereka merasa aduh anakku berbakti sekali. Terus Habis itu ya udah termasuk kewajiban ke orang tua, terus habis itu SPP karena udah punya anak. Iya. Terus BPJS, terus listrik. Iya. Jadi komponen-komponen kayak gitu, bahkan Mas Ipul kalau boleh nggak percaya, aku nyampe beli aplikasi buat keluarga. Serius? Ada, boleh lihat. Dan aku tahu dari gaji suami, gajiku keluar apa aja. Misalnya dari gaji suami, gajiku. Itu tuh nyampe di aplikasi itu kan kita jadi tahu kan. Berapa sih gaji aku sama suami tuh kalau di total-total tuh udah gede. Tapi kalau caranya kayak gini, kita cuma buat hidup doang. Jadi di 5 tahun nikah, 2 tahun aku menyadari punya anak kan. Habis itu kan kita mesti mikir masa depan anaknya. Anak itu kalau kata orang tua mumpung tunggangannya isih cilik. Jadi kalau semakin anak itu masih kecil harusnya kita lebih keras kerjanya. Oke. Besok kalau mereka udah SMP, bayar sekolah, belum les, belum ini itu, apalagi anak SMP pinginnya bajunya apa, apalagi cewek pernak-perniknya banyak. Kita kan nggak mungkin juga kan kita kerja siang malam anak minta ini tuh nggak bisa ngasih, kan sedih juga ya nggak sih? Sedih banget. Makanya apalagi cuma minta mainan. Makanya ya kan, apalagi buat keluarga baru yang belum punya rumah. Ada nggak sih mimpi pengen punya rumah sendiri nggak nebeng orang tua? Mesti ada lah. Pastilah. Ya bener kan. Semuanya ada. pasti. Bener. Pengen mandiri kan. Bener. Walaupun itu cuma ngontrak lah. Iya. Ya nggak sih. Tetap pengen kan, mandiri. Bener, kalau keluarga baru tuh kan biasanya idealisnya tinggi ya kan. Kita punya pemikiran berbeda. Terus kita nggak mau jadi satu. Emang biaya ngontrak gratis? Nggak juga kan? Di Jogja aja lumayan. Iya makanya satu rumah udah berapa setahun. Nah kalau kita ngontrak duitnya cuma habis buat kontrak, besok anak gede makan apa? Gimana masa depan mereka? Nggak bisa juga kita mikirin ke situ. Belum ada kalau ada kondisi-kondisi darurat yang di luar kendali, kecelakaan misal gitu ya. Iya kalau BPJS-nya langsung cair ya kan. Ribet ngurus. Urusan kalau kecelakaan harus kantor polisi nanti di situ. Bener. Kalau perusahaan enak ya kita tinggal klaim. Tapi kalau yang nasibnya susah gimana? Susah kan? Itu bukan kartu Indonesia Sehat katanya, kartu Indonesia Sabar. Kata Pak Lurah gitu. Iya sih, gitu. Artinya dalam keluarga sendiri harus betul-betul kuat secara ekonomi ya. Itu aku menyadari juga di tahun kedua nikah. Untung dong aku yang belum nikah udah dapat sharing darimu. Jadi memang persamaan mindset itu penting banget. Simple aja, misal suami pengennya anak itu karena biasanya kalau orang dididik di keluarganya udah keras, nilai harus bagus ini itu, calon kita tuh, pasangan kita juga otomatis dia juga mindsetnya kayak gitu ya nggak sih? Kayak misalnya aku dididik yang keluarga yang santai, yang penting kamu berprestasi ya udah. Ya ketika kita nikah bingung kan mau ngajarin anak yang mana nih, mau yang nilainya bagus apa berprestasi. Nah kayak gitu pun sesimpel itu harus diomongin. Gitu. Betul. Kalau nggak diomongin anak bingung. Terus misalnya aku didik anak dengan caraku, nanti suaminya komplain dong, kok didiknya kayak gini sih, nilainya biasa aja. Nah beda kan, semuanya tuh harus diomongin. Kalau di aku ada banyak faktornya, dari kesehatan, dari pendidikan, dari duit. Bahkan kalau masih perlu percaya, aku tuh setiap akhir tahun, jadi bulan November Desember aku bikin RAT sama suami. Kamu mengaudit keuangan keluargamu sendiri. Betul. Kalau auditor gitu ya. Gitu ya. Nanti keuangan keluarga kamu auditing ya. Serius. Jadi aku sampai beli aplikasi keuangan, terus aku beli. Bukan pakai aplikasi yang gratisan. Bukan. Kamu beli berarti betul-betul serius kamu mengelola keuangan keluargamu ya. Itu aku bayar yang kan, kalau beli aplikasi ada yang lifetime sama ada yang bulanan. Aku beli yang lifetime. Lifetime 250. Karena aku basicnya juga bisa kece aplikasi, jadi menurutku ini bagus, worth it tak pakai. Tapi kalaupun nggak pakai aplikasi pun pada prinsipnya bisa sama ya. Jadi kalau di situ biasanya aku yang bikin akun-akun yang bulanan aku keluarin, yang tadi itu udah dikeluarin. Terus habis itu buat bulanan ini adalah buat makan. Bener, kita itu butuh makan, sebulan tuh butuh makan mesti kan. Kalau nggak makan kita mati ya kan, apalagi anak-anak kecil. Tapi makan itu menurutku adalah sesuatu hal yang kita bisa ngampet. Iya nggak sih? Dan bisa milih ya. Bener. Kadang-kadang ini nggak pokok. Bener. Ini hanya nggak pokok gitu lah. Kalau kita ngomongin kelas
itu dia semi wajib sebenarnya. Iya. Ya kita setiap hari harus makan, tapi kan kita bisa ngampet ya. Kenapa kita ada puasa? Ya kan? Terus. Ya. Kita kalau di aku sama suami yang namanya makan ya kita adalah sekali 2 kali. Ini nanti komponen ketiga. Jadi aku ada 4 komponen. Kalau di aku loh ya, bikin catatan keuangan. Jadi bolehlah percaya atau enggak, aku tuh bikin RAT plus itu. Apa kepanjangan RT? Rencana RAT anggaran. kan harusnya kalau di perusahaan Lembaga. namanya rapat akhir tahunan. Oh iya. Ya kan? Oke. Kalau aku enggak, rapat anggaran rumah tangga. Oh, iya. Pokoknya aku bikin sendiri lah. Tapi sama suami kayak gitu. Kalau kita jadi ya itu balik lagi. Karena kita nikah, aku juga udah ngobrol. Kita 9 tahun pacaran ya kan. Itu enggak menyamakan langsung persepsi kepala dia dengan kepalaku kan sama. 9 tahun pacaran. Itu juga nggak bisa menjamin aku udah paham karakter suami dan dia paham karakterku. Jadi kalau disuruh ngasih nasihat janganlah pacaran lama-lama karena itu akan sama aja, cuma bedanya Iya. ta'aruf itu harus pintar. Ta'aruf itu ada tahap-tahap yang perlu ditanyakan, yang aku sebenarnya ada bocoran nih karena anakku cewek kan. Iya. Ada tahap-tahap, ada pertanyaan-pertanyaan yang itu krusial ditanyakan ketika ta'aruf. Apa itu? Ada 4 hal. Ini malah ngomongin Nggak apa-apa, itu kan bagian dari nanti kan berkait soal keuangan juga kan, prioritas-prioritas dan lain-lain ya. Jadi ketika jadi cewek itu yang ditanyakan itu baik cowok ke cewek atau cewek ke cowok. Yang pertama adalah gimana perlakuannya dia dengan ibunya. Oh iya. Karena aku sebagai anakku cewek, aku nanya dong, misal Mas Ipul nih calonnya ya kan. Gimana Mas Ipul sama ibunya? Masih bulanan, apa aku sering nggak ngeliat di story itu sayang sama ibunya enggak? Ngajak jalan-jalan. Gimana sih care-nya sama ibunya? Maka one day itu nanti Mas Ipul juga ketika nikah sama orang dimana dia itu besok akan insya Allah jadi ibu dari anak-anaknya Mas Ipul. Ya. Mas Ipul juga akan seperti itu sama istri. Betul. Karena kayak gitu udah nggak bisa dibikin pura-pura ketika kita care sama orang yang lebih tua. Kedua, gimana caranya Mas Ipul itu bertingkah atau menghadapi anak-anak. Anak-anak, karena besok Anak-anak umum ya? Anak-anak umum, ponakan, anak kecil, benar. Jadi kayak gitu kan kita refleks nih, misal suka sama anak-anak atau enggak, itu akan refleks. Ketika kita care sama anak kecil, apakah dia langsung nangis, takut, atau kita langsung gap ya? Insya Allah itu juga kedepannya akan ketika punya anak akan perlakuannya sama dengan anaknya. Gitu. Terus yang ketiga, gimana caranya ketika dia sama teman-teman? Oke. Kamu biasanya kalau sama teman-teman gimana ya? Suka ngapain sih kalau sama teman-teman? Kira-kira ngapain Mas Ipul? Cuma ngobrol doang. Aduh, oke. Ada lagi yang lebih produktif? Ya ini ngobrol. Oke. Ngobrol tapi lebih produktif kan, bukan yang hangout ngabis-ngabisin uang gitu. Nah sama, nanti akan ditanyakan kalau waktu luang ngapain sih sama teman-teman? Gitu. Ya nanti akan kayak gitu. Ketika kamu misalnya udah kerja siang malam, ngumpul sama keluarga, habis itu sibukmu, habis itu luangnya akan sama. Apakah nanti sama HP doang main game, apa jalan-jalan sama temen-temennya, atau care di rumah. Nah itu akan kelihatan. Gitu. Pertanyaan terakhir. Kan tadi udah. Oh ada 4 ya. Satunya coba aku inget gitu. Aku lupa. Satunya apa ya? Soalnya soal uang atau bukan? Bukan. Ini nantilah. Ya uang itu nanti semuanya berkait kan. Benar-benar. Perlakuan kepada orang-orang di sekeliling kita kan berdampak pada prioritas budgeting dan lain-lain nanti. Iya kayak gitu. Berarti itu memang soal keuangan harus dianggarin buat quality time ya. Benar. Karena kualitas yang ada di keluarga, kalau aku sih yakinnya adalah maka anak turun kita juga akan berkualitas. Buat apa sih kita kerja siang malam duit banyak tapi anak-anak nggak bahagia gitu loh. Betul. Balik lagi lah, prinsipnya adalah kita bekerja keras, tulus ikhlas siang pagi malam buat perusahaan misalnya. Besok kita tua, kita sakit yang jaga siapa? Bukan perusahaan. Keluarga kita. Keluarga. Makanya menurut aku adalah pingin bangsa ini sehat, keluarganya harus disehatin dulu. Keluarga dikuatin dulu. Benar. Ya kita nggak butuh duit ya. Maksudnya nggak ada kata kita duit itu nggak penting. Menurutku duit itu penting. Tapi tanpa duit kita susah. Banget. Susah. Jadi kadang duit itu nggak bisa membeli kebahagiaan, kalau aku nonsen.
Siapa yang nggak suka dikasih duit? Nah, Susah lah. benar. Tinggal kita itu Dan semua orang punya kesempatan kok untuk mendapatkan duit, dan tinggal tergantung pengelolaannya aja kan, benar, gitu kan. benar. Kan semuanya kembali ke ikhtiarnya. Ke ikhtiar sama buat apa kan? Ada juga yang ngomong ngapain duit banyak-banyak, nanti hisapnya nanti lama gitu. Sebenarnya itu tinggal mindset aja sih. Ya justru kalau duit banyak kita bisa melakukan banyak kebaikan lebih Iya, besar. betul. Kembali lagi kayak gitu karena kita, apalagi di pekerjaanku, kita ketemu orang dengan karakter dan mindset yang beda-beda. Ada yang tipenya optimistik, ada yang pesimis, ada yang ya udah jalan biasa aja gitu. Dan itu nggak akan cocok sama ketika aku jadi motivator atau di pelatihan, nggak akan cocok. Nah, karena menurutku semakin kita pinter, semakin kita kaya, harusnya kita semakin bermanfaat, ya nggak sih? Betul. Kecuali kamu pinter, kamu kaya cuma disombongin doang dan itu nggak berguna. Karena prinsip bisnis kan memberi manfaat ya. Betul. Artinya semakin kita mendapatkan banyak keuntungan secara duit misal, yaitu membuktikan kita semakin besar ngasih manfaat ke orang lain kan. Benar. Jadi kalau kita hanya memandang satu dari kacamata kuda doang, ya nggak akan Iya. sukses, ya nggak sih? Ya udah kayak gitu. Jadi di pengelolaan keluarga itu kalau di aku lebih prefer ke 4 komponen. Yang pertama adalah kewajiban tadi itu yang harus bulanan kita keluarin. Yang kedua adalah kayak kewajiban pokok kita makan terus. Tapi untuk komponen ketiga yang menurutku harus dimasukkan itu adalah hiburan. Dan yang keempat itu adalah cadangan atau dana anggaran mendesak. Kayak misal tadi tuh. Iya. Jadi dadakan ada undangan nikahan. Iya, gitu. betul. Itu kan kita nggak bisa memprediksi kan. Kadang-kadang tiba-tiba dari saudara jauh terus kita ngasih, atau ya nauzubillah min dzalik, tiba-tiba ada yang sakit atau kitanya malah Iya, yang betul. sakit. Kayak gitu kalau kita nggak punya cadangan gimana coba? Wah, Utang. Ya utang udah kayak jadi solusi satu-satunya kan. Padahal harusnya sebenarnya bisa direncanakan. benar. Masa sih misal kita dari gaji 5.000, 5 juta misalnya, nggak bisa dicadangin 100.000? Itu kan persentasenya yang kecil banget Iya, kan, gitu. Jadi 4 komponen itu penting gitu. Oke. Gitu. Terus yang soal tadi hutang. Mm-mm. Banyak kan kasus-kasus orang terlilit hutang. Benar. Apalagi sekarang hutang pinjol misalkan makin gampang banget. Gampang Rentenir atau apalah gitu lah. Benar. Sebenarnya hutang itu gimana sih? Boleh nggak sih kita berhutang? Dan kondisi-kondisi apa sih yang oke lah kita berhutang, dan strateginya itu gimana sih biar keuangan tetap aman gitu loh? Oke. Kalau di ini di luar konteks agama ya, Iya. utang kan riba dan sebagainya. Kalau di hutang itu, kalau menurut pribadiku adalah hutang itu adalah satu-satunya pintu keluar yang paling akhir, Terakhir. yang paling akhir. Karena kita kalau mau utang itu kalau nggak kepepet harusnya kita nggak ngutang kan. Iyalah. Terus utang itu kalau di aku pribadi adalah utang itu secara nggak langsung itu membentuk karakter kita buat tuman. Coba ya, misalnya Mas Ipul di bank utang 1 juta, bisa nih ngangsur selama 5 bulan. Tawaran lagi, aku 1 juta bisa ngangsur loh, nambah 2 juta. Masih aman lah, aku cicilan sebulan segini. Dan 3 juta, 5 juta, 10 juta. Candu Benar. Jadi ketika Mas Ipul memutuskan untuk hutang, itu kita harus prioritas. Ini benar-benar mendesak banget. Ya kalau ngomongin mendesak, semuanya mendesak ya. Iya. Tapi kalau misalnya Mas Ipul nanya ke aku, Bisa nggak berhutang gitu ya? nah, Harusnya. bisa nggak ngutang? Karena tadi kan kita juga tahu bulanan udah dapat. Atau misalnya nggak ngomongin bulanan lah, kita mesti kan juga ketika kita kerja kita dapat duit kan. Kenapa sih nggak kita sisihin dulu dari duit itu? Iya. Kalau di aku dibalik malahan, dana itu jadi kewajiban. Kewajiban buat tak sisihin gitu. Dan itu ketika memang kita harus berhutang, misal berhutang, itu secara pengelolaan keuangan harus jadi prioritas untuk anggaran ya. Benar. Anggaran prioritas utama untuk jadi kelas 1 lagi jadi ya. kelas 1 malahan ya. Harus berarti hutang harus cepat diselesaikan. Iya benar. Karena ya itu balik lagi kita jadi candu tadi itu. Ketika kita udah bisa ngerasa, oh aku utang segini bisa bayar, cicilannya cuma dikit Iya. kok, 200.000, 400.000 sebulan. Itu kan merasa bisa ya. Bisa. Kan banyak juga berhutang lagi karena gali lubang tutup lubang. Benar. Ini harus bayar ini utang lagi. Benar. Terus habis itu kenapa mereka harus kayak gitu ya, karena udah mepet dana. Iya. Terus habis itu mereka kadang utang kayak gitu prioritasnya yang salah kalau di aku. Betul. Jadi
Hutang itu menurutku itu bisa sih sah-sah aja dilakukan, tapi kalau konsumtif itu aku nggak pernah membenarkan. Utang kredit. Kecuali utang produktif ya. Bener, kalau utang kenapa kalau di bank-bank tuh biasanya produktif kan? Kecuali kalau konsumtif dilihat gajinya, dilihat ininya. Tapi ada kan lah. itu udah beda hal ya, maksudnya hutang produktif ya itu udah pengelolaan keuangan usaha ya, bukan keluarga lagi bener, gitu loh. bener. Kalau di keluarga, kalau aku sih tidak pernah membenarkan utang gitu. Jadi lebih enak. Ini ya, jadi 5 tahun nikah itu 2 tahun pertama kita menyadari hal itu dengan mengelompokkan 4 kelas itu. Alhamdulillah tahun berikutnya bisa bikin usaha. Bukan, jadi kita berawal dari keluarga yang biasa aja. Di tahun ketiga kita mikir dana cadangan buat apa ya? Kan sisa nih, sisa. Akhirnya kita bikin lah, oke, investasi ini itu. Misal, yang gampang aja emas batangan. Iya, benar soal itu. Ya, emas batangan. Kalau investasi, orang awam tuh mikirnya investasi yang menggiurkan dan pasti naik adalah tanah. Tapi orang kan model kepepet. Iya nggak, tanah mahal banget kali. Akhirnya yang 4 kelas 2 kalau di kita adalah emas batangan. Emas batangan juga dia lebih atas daripada emas perhiasan. Emas batangan sekarang 900 berapa, emas perhiasan sekarang 400 sekian. Kalau di kita mendingan di emas batangan. Ya udah dimasukin ke situ. Ini nggak kerasa kemarin ada corona, ada apa, harganya dari 600 kita dapat 900 sekarang. Tinggal dikali berapa gram. Berarti investasimu emas. Emas, aku emas. Buat tabungan ya? Benar. Dan aku nggak pakai tabungan emas sih, belinya cash. Belinya cash. Jadi misalnya kalau di aku balik lagi kelas 4 tadi, kalau di kita karena kita ada dana cadangan kan, kita masukin di prioritas pertama jadi investasi. Jadi investasi buat kami itu adalah kelas 1. Investasi jadi kelas 1. Kalau di kita. Karena kita nggak punya utang. Aku pengen tahu tentang keluargamu lah, khusus keluargamu. Investasi itu berapa persen dari penghasilan keluarga? Kalau di aku karena itu bukan, kalau aku dapat proyek kan itu nggak bisa di ini ya. Dia Nggak bisa, aku setiap bulan mesti investasi, nggak bisa. Kalau di aku karena duit suami, jadi aku bagi duit suami itu adalah buat bulanan, buat apa, ada sisa ya kan. Sisa dimasukin ke tabungan. Iya. Di aku karena aku ada tambahan, tak masukin lah ke tabungan juga. Nah karena aku ada sedikit ilmu buat analisa kayak gitu, aku beli setiap dia harga turun. Jadi ntar ajarin lah. Jadi di tabungan tuh dibeliin itu. Jadi aku dari resign dari kantor dulu 2018, sekarang udah 300.000 Bo per gram gitu. Itu langsung mindsetku udah, ya ini penting karena anak-anak, dan aku udah langsung bilang ke suami, ini investasi ini penting. Kalau anak-anak kuliah, aku misalnya ninggal emas masing-masing 50 gram, ya udah anak pertama kapan mintanya, besok mau nikah, ini hak kamu 50 gram, silahkan dicairkan buat apa itu hak kamu. Kita mau ninggalin tanah nggak cukup duitnya ya kan, ninggalin emas, dia besok gede emas ikutin umur dia kan, Iya. jual lah. Oke. Iya kan. Jadi sekarang anakku udah 5 tahun, aku udah hampir 20-30 gram ya. Jadi itu sistemnya kayak gini lah, aku proyek dapet, suami dapet sedikit-sedikit. Terus kalau misalnya pas emas kayak kemarin tanggal 6 Mei anjlok banget, beli. Oke. Tapi kan kita perlu dana darurat ini, kita harus disiplin sendiri. Ya, balik lagi ke mindset. Kalau misalnya aku nggak bisa mbak, itu karena mbaknya ini nih, nggak akan jalan buat orang kayak gitu. Jadi ciri orang malas itu adalah orang banyak alasan. Kalau kamu mau, jalanin lah, bisa kan? Bukannya kita nggak butuh, kita butuh makan buat beliin itu, tapi bisa nyatanya. Oke lah. Ya nggak? Iya. Menarik kan? Menarik, thank you. Aku belajar banyak hari ini untuk persiapan berkeluargaku nanti. Siap. Tahun depan lah. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita pindah ke ruang yang pindah ke sini karena di luar hujan. Tapi nggak masalah. Jadi tadi udah ngobrol banyak banget dan buatku sendiri aku banyak hal baru yang aku pelajari. Thank you dari mulai jadi catatanku tadi, benar atau enggak? Jadi pengelolaan keuangan keluarga itu sangat penting. Bahkan harus dimulai dari sebelum menikah, dari sebelum membangun keluarga. Jadi harus ada
obrolan dengan calon istri atau calon suami dulu ya, membicarakan soal prioritas keluarga itu apa dulu, kemudian bikin perencanaannya bagaimana, sampai tadi kalau istri di rumah atau istri bekerja bagaimana menambah pendapatan keluarga itu kan tadi. Betul. Nah, ketika pertanyaan lanjutannya adalah ketika keluarga udah berusaha mengelola keuangannya, bagaimana peran desa? Okay. Peran desa dalam dalam menjaga atau meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga itu. Sekarang ketika kita bicara tentang pemerintah, sebenarnya pemerintah itu sudah banyak banget programnya buat bantu keluarga, kayak PKH, lalu bantuan UMKM dan bansos dan sebagainya. Mungkin hanya penamaannya yang beda-beda ya. Itu sebenarnya sudah tepat, hanya saja ketika di lapangan itu hanya sekedar kita nerima udah selesai, nerima udah. Jadi kurang di bagian evaluasi aja. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika kita hanya disuntik dana bantuan, ya udah orang kebiasa dapat bantuan, tapi mindset mereka nggak benar, nggak sehat kan? Iya, betul. Jadi mereka taunya ya udah yang dikasih terserah mau kita buat apa kan. Padahal yang diarahkan pemerintah misalnya untuk yang bantuan UMKM itu kan buat produktif. Iya. Bukan buat konsumtif gitu. Jadi peran desa, terutama kalau kita ngomongin yang paling kecil nanti adalah rukun tangga, rukun warga. Nah, dari situ tuh lebih ke pendampingan, mindsetnya harus dibenerin dulu lah. Ya kita mau sampai kapan sih jadi rakyat yang cukup puas hanya dikasih bantuan-bantuan aja tanpa kita berdikari kan? Karena kita sekarang kayak dibiasain, ya udah kita dikasih bantuan gitu loh, ya udah gini aja. Betul. Kan tanggung jawabnya pemerintah cuma kayak gitu, tapi kita nggak mengubah nasib kita dari situ. Dikasih bantuan tanggal berapa ya juga akan habis. Betul. Jadi lebih ke kalau memang itu bantuannya untuk konsumtif, itu lebih prefer ke sembako. Karena kita juga nggak mau kan orang-orang dikasih bantuan mereka jadi malas kerja. Betul. Nah itu loh takutnya itu dengan adanya bantuan orang jadi males. Tapi misalnya ini memang diperuntukkan kayak misal kemarin ada bantuan UMKM, ya buat mereka produktif kan. Tapi kan kita misinya adalah benar nggak yang kita kasih tuh dia punya UMKM? Ya nggak? Lemahnya kita adalah dievaluasi. Gitu. Kalau programnya udah bagus, semuanya udah on track. Cuma minimnya adalah evaluasinya aja sih. Iya. Gitu. Berarti mindsetnya. peran desa adalah mendukung UMKM di desa itu ya. Dengan melibatkan warganya berarti kan? Iya. Melibatkan warga, termasuk bikin unit-unit usaha BUMDes misalnya. Betul. Yang banyak membantu mempekerjakan misal ibu-ibu yang mungkin di rumah kurang produktif ya, dengan kegiatan di desa yang tidak jauh dari rumahnya bisa lebih produktif. Gitu ya. Betul. Iya, seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Karena BUMDes itu bisa jadi wadah UMKM yang di bawahnya. Iya. Jadi kita punya usaha-usaha banyak, UMKM banyak, tapi kita bisa dipayungi BUMDes. Betul. Ya, termasuk bantuin promosi dan lain-lain. Bener. Kan BUMDes sekarang udah legal. Sudah legal. Udah legal kan, di kementerian juga udah legal. Nah, UMKM itu bisa dipayungi dari BUMDes. Makanya BUMDes itu harus semakin kuat, marketplace-nya oke. Jadi kita jadi payung unit-unit yang di bawahnya. Karena BUMDes itu dia geraknya adalah di desa, otomatis yang dilibatkan kan warga desa. Iya. Nah, warga desanya yang harus dijadikan produktif dengan adanya UMKM, diwadahi BUMDes, BUMDesnya yang go internasional. Win-win solution kan? Jadi yang di bawah kena, yang di atas kena. Luar biasa. Gitu. Jadi peran desa adalah menjadi wadah membangun ekosistem ekonomi di desa itu ya. Betul. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga-keluarga. Betul. Thank you banyak. Sama-sama. Sukses buat semua aktivitasmu. Salam buat keluargamu. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol Siap. untuk hal lain lagi. Siap. Dan habis ini dirimu kayaknya perlu bantuin pengelolaanku, keuanganku. Siap. Jadi Siap. konsultan pribadi boleh, gratisan. Nggak apa-apa. Selama bisa membantu oke lah. Nanti aku doain. Wah, amin. Ikut seneng kok kalau gara-gara konsultasinya jadi berkembang usahanya, masa. Cuma aku serius, aku pengen tahu banget soal
mungkin lebih jauh lagi soal pengelolaan keuangan, mungkin lebih ke teknis dan lain-lain. Wah, kita luar biasa. Boleh. Buat persiapan tahun depan. Boleh. Sebenarnya simple, cuma perlu konsisten aja. Betul. Apalagi istrinya harus paham. Jadi kamu nggak akan nyandak lah waktunya buat mikirin kayak gitu. Kita Iya, udah kerja betul. kan. Cuma paling nggak aku tahu gambar besarnya. Benar. Kemarin udah dari anak-anak Sinkor banyak yang konsultasi kan. Mereka ngelihatnya kok kamu udah bisa sekarang gitu-gitu. Ya itu harus disiplin kan. Mau gaji suami puluhan juta juga kalau nggak di ini ya bertebangan kemana-mana.